Kembalinya Raja Serigala. Bab 733 Kibai membawa orang ke sini. Pada saat ini, 3 orang masuk dari pintu. Saat mereka muncul, ruangan yang redup itu tampak menjadi terang. Lalu, saat tatapan ketiga orang itu tertunduk, rasa tertekan bagaikan terik matahari pun menyusul. Kelompok orang ini tidak lain adalah Kibai dan 3 orang yang dipimpin oleh Long Zhenghudou. Ketika mereka memasuki ruangan, suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi serius. Hanya Hemingsheng, Chu Hesan dan sekelompok orang yang bergegas menuju Kibai seolah-olah mereka telah melihat sedotan penyelamat. Tuan Kibai, kami. Kibai menyela Hemingsheng dan yang lainnya sebelum mereka sempat menyelesaikan kata-kata mereka. Jelaslah dia sudah tahu apa yang akan dikatakan Hemingsheng. Kibai menatap Chen Fan dan berkata, Chen Fan, kami harus mengakui bahwa kami benar-benar meremehkan kekuatanmu. Kamu lebih kuat, lebih licik, dan lebih mengerikan dari apa yang kami bayangkan. Faktanya, ketika Chen Fan memimpin Singkong dan yang lainnya menghancurkan 30 jenderal dari 5 keluarga besar, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Dia tidak percaya bahwa Chen Fan memiliki kekuatan seperti itu. Pada saat itu, dia bahkan menyesali karena seharusnya dia tidak membebaskan Chen Fan dari penjara dan membiarkannya mati di penjara. Untungnya, dia masih memiliki 2 tuan, Long Zhenghudou, yang dapat menghadapi Chen Fan. Lalu apa? Chen Fan menatap Kibai dan berkata dengan ringan. Dia tentu saja tahu apa yang akan dilakukan Kibai. Dia melepaskannya dari penjara hanya untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Sangat disayangkan rencana mereka akhirnya gagal. Siapa yang menjadi mangsa siapa masih menjadi perdebatan. Jadi, kamu pasti akan mati. Kibai melirik Qin Qingyu dan yang lainnya dengan dingin, dan berkata-kata demi kata, ini adalah dendam antara Chen Fan dan aku. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Siapapun yang ingin pergi harus keluar dan berbalik sekarang juga. Kata-kata Kibai sangat sederhana dan langsung. Dia ingin menggunakan latar belakang keluarga Qi yang kuat untuk memaksa Qin Qingyu, Wang Souxin, dan 5 orang Singkong pergi. Menurut pendapatnya, kelima orang ini kemungkinan besar adalah para ahli yang diundang oleh Chen Fan. Jika mereka diberitahu tentang latar belakang keluarga Qi yang kuat, mungkin mereka akan menyerah. Namun, dugaan Kibai pada akhirnya tidak benar. Dia sangat meremehkan rasa hormat Singkong terhadap Chen Fan. Saya melihat Singkong yang berdiri pertama kali. Kemudian, Yang Ao berdiri. Akhirnya, Luo Yue, Dao Feng dan Yan Wu Feng juga berdiri berbaris dengan tertib. Kemudian, Qin Qingyu dan Wang Souxin juga menonjol dengan kepala terangkat tinggi. Menghadapi raksasa seperti keluarga Qi, tak seorang pun yang mundur, tak seorang pun yang mengundurkan diri, dan semua orang bekerja sama. Mata Kibai berkedut. Ia tidak pernah menyangka sekelompok orang ini begitu tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri. Saya tidak pernah menyangka bahwa sekelompok orang ini berani mengabaikan keluarga Qi demi Chen Fan. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Kibai bersorak berulang kali. Qin Qingyu, Wang Souxin, dan kalian berlima, karena kalian telah memilih untuk berpihak pada Chen Fan, kalian adalah musuh bebuyutan keluarga Qi kami, dan kami akan bertarung sampai mati. Kibai berkata berulang kali. Bertarung sampai mati. Pada saat ini, terdengar suara santai. Suaranya sangat enak didengar, namun bercampur dengan nada meremehkan. Kibai menoleh ke belakang dan melihat orang yang sedang berbicara. Dia tiba-tiba tertegun sejenak, dengan ekspresi muram di wajahnya. Jelaslah dia tidak menyangka orang ini akan datang. Orang yang datang tidak lain adalah Qiao Linglong, putri tertua keluarga Qiao. Qiao Linglong masuk bersama Guo Jiao. Ketika dia datang ke Kibai, dia pertama kali melirik Kibai, dan kemudian matanya tertarik pada 2 orang di sebelah Kibai. Dia berkata dengan kaget, Tuan dari ibu kota, pertarungan antara naga dan harimau. Long Zhenghudou juga mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada Qiao Linglong. Kemudian, melihat bahwa Qiao Linglong hanyalah seorang wanita, dia berkata dengan nada menghina, pedangku akan membunuh kenalanku. Qiao Linglong tercengang. Long Zhenghudou dan lainnya adalah master terkenal di Kyoto. Jika mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran, hasil pertempuran tidak akan dapat diprediksi. Tetapi Qiao Linglong juga orang yang berpengetahuan luas, jadi dia secara alami tidak akan takut dengan pertarungan antara keduanya. Kakak, kamu sombong sekali. Aku tidak tahu apakah kamu bisa membunuhku atau tidak. Qiao Linglong mengeluarkan token dengan 2 kata besar terukir di atasnya, Chaebol. Ketika mereka melihat token itu, Long Zhenghudou tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa wanita di hadapan mereka sebenarnya adalah orang dari salah satu dari 4 Chaebol besar. Keempat Chaebol besar itu kuat dan berpengaruh, jadi kedua bersaudara itu tentu saja tidak berani menyinggung mereka. Lagi pula, dengan tenaga kerja yang dimiliki keempat Chaebol besar, membunuh kedua bersaudara itu mungkin merupakan tugas yang dapat diselesaikan tanpa harus ada satu pun jenderal yang mengambil tindakan.
Long Zeng berkata, karena kamu berasal dari salah satu dari 4 caebol besar, kedua saudaraku dapat memberimu muka dan tidak menyerangmu. Keduanya tidak ingin berkonflik dengan Qiao Linglong. Lagi pula, latar belakangnya terlalu kuat. Qiao Linglong tersenyum tipis, sekilas terlihat jelas bahwa makna pertarungan antara naga dan harimau itu. Katanya, tidak perlu memberiku muka, lakukan saja secara langsung. Tatapan mata kedua pria itu bertemu selama pertarungan antara naga dan harimau. Setelah itu, Qiao Linglong mendatangi Qi Bai, menatapnya dari atas sampai bawah, dan berkata, Qi Bai, kali ini keluarga Qiaoku juga ada di pihak Chen Fan. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bertarung sampai mati dengan keluarga Qiaoku. Setelah berkata demikian, Qiao Linglong datang ke langit berbintang dan berdiri di sana dengan gagah. Ini. Kelopak mata Qi Bai berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qiao Linglong akan campur tangan saat ini. Awalnya, keluarga Qi telah bersiap untuk yang terburuk. Bahkan jika keluarga Hua mengambil tindakan, keluarga Qi masih dapat bersaing dengan keluarga Hua. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa keluarga Hua tidak datang untuk mendukung Chen Fan, tetapi keluarga Qiao yang datang lebih dulu. Hal ini membuat Qi Bai bertanya-tanya kelebihan dan kemampuan apa yang dimiliki Chen Fan sehingga memungkinkan Qiao Linglong tampil ke depan. Sekarang, jika keluarga Hua dan keluarga Qiao menyerang keluarga Qi, keluarga Qi pasti akan terjebak dalam dilema dan tidak akan mampu menghadapi kedua keluarga besar itu sama sekali. Untungnya, keluarga Hua belum tiba, yang merupakan hasil terbaik. Tetapi apakah keluarga Hua benar-benar tidak mengambil tindakan apapun? Bab 734 Aksi. Qiao Linglong, ini adalah hubungan antara keluarga Qi dan Chen Fan. Saya harap keluarga Qiao tidak akan ikut campur. Sebagai salah satu dari 3 keluarga terbesar di ibu kota provinsi, keluarga Qiao harus menghargai keharmonisan. Chen Fan hanyalah orang luar. Keluarga Qiao tidak ada hubungannya dengan dia, jadi mereka tidak perlu ikut campur. Tentu saja, Qi Bai sedikit takut dengan identitas dan latar belakang Qiao Linglong. Bagaimanapun, Tuan Tua Qiao hanya memiliki 1 anak, dan dia sangat memanjakan Qiao Linglong. Di masa depan, saat Tuan Tua Qiao tidak memiliki anak, dia pasti akan membiarkan Qiao Linglong mewarisi bisnis keluarga Qiao. Terlebih lagi, Qiao Linglong memiliki koneksi dengan caebol, jadi latar belakang seperti itu benar-benar membuat keluarga Qi waspada. Dia yakin bahwa Qiao Linglong dan Chen Fan sama sekali tidak ada hubungannya satu sama lain. Asal dia memberikan sedikit tekanan, dia akan mampu membuat Qiao Linglong menarik diri dari perseteruan ini. Dengan cara ini, dia tidak akan merasa tertekan saat berurusan dengan Chen Fan. Sayangnya, Qi Bai salah. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa Chen Fan dan keluarga Qiao memiliki hubungan yang sangat dekat, dan Chen Fan menyembuhkan penyakit kakek Qiao. Hubungan seperti itu pasti akan membuat keluarga Qiao memperebutkan Chen Fan. Yang dapat saya katakan adalah Qi Bai membuat perhitungan yang salah dalam langkah ini. Qiao Linglong tersenyum dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa keluarga Qiao tidak memiliki hubungan dengan Chen Fan? Siapa yang memberitahumu bahwa Chen Fan adalah orang luar? 2 pertanyaan retoris Qiao Linglong membuat Qi Bai terdiam. Dia menahan amarahnya dan bertanya, maaf, apa hubungan antara Chen Fan dan keluarga Qiao? Kenapa dia bukan orang luar? Karena, Qiao Linglong ragu-ragu. Qi Bai di depannya tidak layak mengetahui reputasi dan metode Chen Fan. Dia berkata, kamu tidak pantas tahu. Kamu. Qi Bai hampir muntah darah. Dia adalah orang yang lebih tua dari Qiao Linglong, namun Qiao Linglong bersikap sombong dan sembrono kepadanya, sehingga membuatnya sangat marah. Dia berkata, Qiao Linglong, aku harap kamu tidak membuat masalah lagi. Jika bukan karena ayahmu dan keluarga Qiao, aku pasti akan menghukummu. Berhentilah bicara omong kosong, lawan saja kalau kau mau. Qiao Linglong langsung menyetujui. Kamu. Qi Bai benar-benar kesal dengan Qiao Linglong. Apakah keluarga Qiaomu benar-benar ingin berselisih dengan keluarga Qi karena Chen Fan? Qi Bai mengeluarkan peringatan terakhir. Qiao Linglong berkata dengan tidak sabar, ya, aku bilang ya. Kenapa kamu bertingkah seperti wanita dan mengomel padaku? Bukankah kamu menyebalkan? Jika kamu mampu, lakukan saja. Jika tidak, diam saja. Qiao Linglong juga memiliki sifat pemarah dan berteriak dengan marah. Qi Bai hampir marah setengah mati. Dia berbalik dan berkata kepada He Mingsheng, Chu Hesan dan yang lainnya. Kalian semua, hentikan Qiao Linglong dengan segala cara dan jangan biarkan dia ikut campur dalam masalah ini. Ya. Beberapa orang menjawab serempak. Setelah itu, Qi Bai melihat kedua pria itu bertarung, dan berkata, kalian berdua, mari kita bertarung dengan cepat dan tegas. Ya. Keduanya mengangguk, nada mereka dipenuhi niat membunuh. Qiao Linglong melihat ada yang tidak beres, dia pun berteriak, siapapun yang berani mendekatiku, keluarga Qiao tidak akan membiarkannya pergi.
Seperti yang diduga, He Mingsheng dan yang lainnya ketakutan. Bagaimanapun, keluarga Qiao adalah salah satu dari 3 keluarga besar dan kekuatannya luar biasa. Qi Bai juga meraung, lakukan. He Mingsheng dan yang lainnya mengelilingi Qiao Linglong dan Guo Jiao dan berkata, Nona Qiao, tolong jangan mempersulit kami. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Qiao. Saya harap Nona Qiao tidak ikut campur. He Mingsheng, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena putramu adalah anak baptis ayahku. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu tidak menyanjung ayahku untuk menamai putramu, menurutmu siapa dirimu? Qiao Linglong menunjuk ke arah He Mingsheng dan berkata. He Mingsheng tertegun, tetapi dia tidak membantah kata-kata Qiao Linglong. Lagi pula, memang dialah yang memohon pertolongan kepada Tuan Qiao, dan Tuan Qiao tidak mau mengakui hubungan ini, tetapi merekalah yang selama ini pamer-pameran hubungan ini. Sekarang setelah Qiao Linglong mengungkapkan kebenarannya, dia tidak berani melawan sama sekali. Nona Qiao, lebih baik kita bersikap biasa saja dan jangan pernah berpikir untuk ikut campur hari ini. He Mingsheng berkata dengan dingin. Bagus, sangat bagus, sangat bagus. Qiao Linglong melirik orang-orang dari 5 keluarga besar satu persatu, seolah-olah dia ingin mengingat semua wajah mereka. Ditatap seperti ini oleh Qiao Linglong, semua orang merasa gelisah. Bagaimanapun, dia adalah putri tertua keluarga Qiao dan mendapat perlindungan dari Chaebol Kyoto. Guo Jiao, ingat wajah orang-orang ini dan panggil mereka untuk membantuku. Qiao Linglong juga sangat marah dan geram. Mendengar panggilan itu, sang kolektor merasa ketakutan luar biasa. Tahukah kamu, ini adalah keluarga Qiao. He Mingsheng dan yang lainnya sedikit takut, tetapi ketika mereka melihat Long Zhenghudo sudah berjalan menuju Chen Fan, mereka harus melanjutkan. Permisi. He Mingsheng memberi perintah, semuanya, bentuklah lingkaran dan jangan biarkan Nona Qiao bergerak selangkah pun. Tak lama kemudian sekelompok orang mengepung Qiao Linglong dengan tertib. Qiao Linglong menyerbu dan mencabik-cabik, namun tidak dapat melepaskan diri. Melihat kedua pria itu berjalan ke arah Chen Fan, dia mengingatkannya dengan keras, Tuan Chen, kedua orang ini adalah guru dari Kyoto, dan kekuatan mereka luar biasa. Anda harus berhati-hati, keluarga Qiao akan segera datang. Chen Fan sama sekali tidak menganggap serius peringatan Qiao Linglong. Dia hanya seorang master dari Kyoto, tetapi dia adalah master di dunia. Ini bahkan tidak pada level yang sama. Kedua lelaki itu berjalan ke posisi yang hanya berjarak 10 meter dari Chen Fan dan berhenti, sambil berkata, kedua saudaraku telah berada di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun dan tidak pernah membunuh yang lemah. Panggil salah satu anak buahmu, dan kita akan bertarung 2 lawan 2. Chen Fan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Kedua pria itu menatap Chen Fan dengan cemberut di wajah mereka dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Mengapa menggunakan pisau daging untuk membunuh ayam? Singkong dan Yang Aomeng melayang ke udara, bagaikan pedang tajam, datang dengan kecepatan yang luar biasa cepat, sangat tajam, dan melesatkan seberkas cahaya di udara. Mari bertemu denganmu. Kedua lelaki itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan, bergegas menuju pertarungan naga dan harimau. Bab 735 Musuh Terkuat. Kedua lelaki itu saling berpandangan, lalu senyum muncul di bibir mereka. Dia mengucapkan 4 kata dengan sangat arogan dan berkata, seorang badut. Lalu, keduanya bergetar dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Ini, Qin Qingyu dan Wang Souxin tercengang. Dua orang yang bertarung bagaikan naga dan harimau itu lenyap begitu saja di depan mata. Bagaimana ini mungkin? Terutama Wang Souxin, dia adalah jenderal nomor 1 keluarga Wang, dan kekuatannya telah mencapai tahap awal Xuan Jing yang menakutkan. Bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia tidak dapat melihat dengan jelas bagaimana kedua orang di Long Zhenghudo menghilang di depan mata mereka. Setidaknya, dengan kekuatannya, dia pasti tidak bisa melakukannya. Di sana, Qin Qingyu tiba-tiba berteriak. Karena, Long Zhenghudo dan 2 orang lainnya tiba-tiba muncul di belakang Singkong dan Yang Ao. Ini, Wang Souxin hanya merasa otaknya kosong. Anda tahu, Singkong dan Yang Ao keduanya memiliki kekuatan Xuan Jing, dan kecepatan mereka telah mencapai tingkat menengah Xuan Jing. Namun meski begitu, mereka masih 1 langkah lebih lambat. Kedua pria itu, Long Zhenghudo, telah datang di belakang mereka, dan mereka berdua belum menyadarinya. Hati-hati. Mereka ada di belakangmu. Luo Yue, Dao Feng dan Yan Wu Feng memperingatkan. Singkong dan Yang Ao berbalik pada saat yang sama. Kecepatan mereka sudah cukup cepat, tetapi dalam menghadapi pertarungan sengit antara naga dan harimau, mereka masih setengah langkah lambat. Ledakan. Kedua lelaki itu, yang sedang bertarung dengan naga dan harimau, menamparkan secara bersamaan, menghantam punggung Singkong dan Yang Ao dengan keras. Ledakan. Keduanya langsung jatuh ke tanah bagaikan layang-layang yang talinya putus. Engah. Seteguk darah pun tertumpah pada saat yang sama.
Singkong dan Yang Ao tercengang. Pertarungan antara naga dan harimau ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Para jenderal itu lebih kuat dari para jenderal teratas dari 5 keluarga besar. Kekuatan mereka berdua langsung menghancurkan Singkong dan Yang Ao. Bunuh. Kedua pria yang bertarung itu saling memandang, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan membunuh langsung ke arah Singkong dan Yang Ao. Pada saat kritis, Luo Yue dan Dao Feng melemparkan 2 pisau terbang pada saat yang sama, memaksa Long Zhenghudou dan pria lainnya untuk berhenti. Dan pada saat keduanya berhenti bergerak, Yan Wufeng meraih Singkong dan Yang Ao, menendang mereka berulang kali, dan menghindari jangkauan serangan Long Zhenghudou. Singkong dan Yang Ao menghela napas lega, lalu berkata, ayo pergi bersama. Dalam sekejap, Singkong, Yang Ao, Luo Yue, Dao Feng, dan Yan Wufeng berdiri berjajar dan bekerja sama untuk menghadapi musuh terkuat yang pernah dihadapi kelompok kecil mereka. Kedua lelaki itu, Dragon Fighting Tiger Fighting, mencibir lagi dan berkata, bodoh seperti biasanya. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawan kami sebagai sebuah tim? Konyol. Menghadapi kesenjangan kekuatan yang begitu besar, setiap upaya untuk membentuk tim adalah sia-sia dan hanya akan berujung pada kekurangan. Begitu kata-kata itu terucap, kedua pria itu, Long Zhenghudou, menghilang dari pandangan semua orang lagi. Kemana mereka pergi? Qin Qingyu bergumam pelan, tetapi dia sangat gugup di dalam. Wang Souxin juga menggelengkan kepalanya. Meskipun dia adalah master alam Suan, dia tidak dapat menemukan jejak pertarungan antara naga dan harimau. Saya harap mereka bisa mengatasinya. Wang Souxin berkata dengan khawatir. Tanggapan. Qi Baiyi mencibir dan berkata, sekelompok orang bodoh ingin menanggapi serangan Dragon Fighting Tiger Fighting. Sungguh konyol. Bertarunglah seperti naga dan harimau, biarkan mereka melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Qi Baiyi tertawa terbahak-bahak. Singkong dan yang lainnya juga menjadi gugup. Long Zhenghudou adalah lawan terkuat yang pernah mereka hadapi sejauh ini, dan tekanan yang diberikan oleh keduanya sangat besar. Semuanya, berdiri saling membelakangi dan bentuklah lingkaran. Singkong tetap tenang dan membuat pengaturan taktis. Dalam sekejap, kelima orang itu berdiri saling membelakangi dan membentuk lingkaran. Dua orang yang sedang bertarung dalam kegelapan itu saling berpandangan, lalu senyum meremehkan muncul di wajah mereka pada saat yang sama. Kemudian, sosok Hudou muncul di depan langit berbintang. Di sini, teriak Yang Ao, dan semua orang langsung mengelilinginya, siap bekerja sama untuk membunuh Hudou. Singkong langsung merasa ada sesuatu yang salah. Dia baru saja akan meminta semua orang untuk bersabar, tetapi setelah raungan Yang Ao, semua orang sudah kehilangan ketenangannya. Dan pada saat ini, Hudou menyeringai dan menghilang dari pandangan semua orang lagi. Tidak bagus, Singkong tiba-tiba menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Dia berteriak, semua orang segera kembali ke posisi masing-masing. Akan tetapi, sebelum Yang Ao dan yang lainnya dapat kembali ke posisi mereka, Yan Wufeng dan Dao Feng terpental dan jatuh dengan keras ke tanah. Engah. Dia terus-menerus muntah darah. Oh tidak. Singkong tahu bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap untuk memancing harimau menjauh dari gunung selama pertarungan antara naga dan harimau. Kau baru saja memahaminya. Long Zheng menyeringai setelah mengalahkan Fei Dao Feng dan Yan Wufeng. Kamu. Yang Ao sangat marah. Ia tidak pernah menyangka kedua orang ini begitu hina dan tidak tahu malu. Hudou menarik perhatian mereka, sementara Long Zheng menyerang mereka tepat waktu. Tidak bagus, Singkong tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Yang Ao dan Luo Yue juga merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka tiba-tiba berbalik, tetapi sudah terlambat. Sebab, di belakang Yang Ao dan Luo Yue, Hudou sedang nyengir. Ledakan. Kedua telapak tangan dilayangkan secara bersamaan, mengenai punggung Yang Ao dan Luo Yue. Ledakan. Keduanya melesat dengan kecepatan tinggi bagaikan bola dan menghantam meja dengan keras. Wah! Meja itu hancur berkeping-keping. Ini. Qin Qingyu dan Wang Souxin tercengang. Pertarungan antara naga dan harimau ini begitu dahsyatnya, hingga terasa mencekik. Rasa penindasan yang mereka bawa terlalu kuat. Bahkan He Mingsheng dan orang lain di dekatnya pun tercengang. Saya telah melihat banyak hal menakjubkan, namun saya belum pernah melihat sesuatu yang sehebat ini. Qiao Linglong juga tercengang. Dengan kekuatan seperti itu dalam pertarungan antara naga dan harimau, bahkan jenderal nomor 1 keluarga Qiao mungkin bukan tandingan mereka. Itu rumit. Masalah ini sangat rumit. He Mingsheng berkata dengan tenang, Nona Qiao, Anda juga telah melihat bahwa Chen Fan dan anak buahnya sama sekali tidak sebanding dengan pertarungan naga dan harimau. Keluarga Qiao tidak perlu ikut campur. Diamlah. Meskipun Qiao Linglong marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Qi Baiyi mencibir, sekelompok orang yang tidak tahu keterbatasan mereka sendiri. Pertarungan antara naga dan harimau, pertarungan yang cepat dan menentukan, teriak Qi Baiyi dengan keras.
Bab 736 Chen Fan mengambil tindakan. Ledakan. Sebelum Singkong bisa bereaksi, dia dihempaskan oleh lengan Long Zeng. Ledakan. Singkong terjatuh dengan keras ke tanah dan kembali memuntahkan darah. Jelaslah dia terluka parah. Dalam sekejap, kelima anggota Starry Sky terjatuh ke tanah. Seperti yang dikatakan dalam pertarungan antara naga dan harimau, dalam menghadapi kekuatan absolut, pembentukan kelompok apapun hanya akan menghasilkan lebih banyak kematian. Nah, itu saja. Long Zeng Hudo berjalan mendekati Singkong dan keempat orang lainnya lalu menatap mereka dari atas. Long Zeng berkata, harus kukatakan, kalian semua benar-benar berbakat. Sayang sekali kau kalah karena usiamu. Jika kau seusia kami, kekuatan dan pengalaman bertarungmu pasti tidak akan seburuk itu. Sebenarnya, kami tidak sebanding denganmu, kata Long Zeng Hudo. Tapi sekarang kalian semua harus mati. Setelah mengatakan itu, Long Zeng Hudo dan dua orang lainnya melancarkan serangan pada saat yang sama. Kelima orang dari Starry Sky menggertakkan gigi, berdiri dengan susah payah dan bersiap untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depan pertarungan antara naga dan harimau. Aura yang kuat itu bagaikan milik kaisar, tengah memandang ke bawah pada dua orang yang tengah bertarung satu sama lain. Ini. Qin Qingyu dan Wang Shouxin tercengang. Saat itu, Chen Fan masih berada di samping mereka, namun dalam sedetik dia menghilang begitu saja. Saat dia muncul lagi, dia sudah berdiri di depan pertarungan antara naga dan harimau. Kecepatan secepat itu sungguh tidak diduga. Wang Shouxin bahkan lebih tertegun. Dia yakin bahwa kecepatan gerak Chen Fan tadi pasti lebih cepat dari pertarungan antara naga dan harimau, dan lebih senyap. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa Chen Fan jelas tidak sesederhana itu. Qi Bai juga tercengang. Dia tidak melihat bagaimana Chen Fan datang ke depan Long Zeng Hudo. Dia menatapnya dengan dingin dan berkata, hancurkan dia. Pertarungan antara naga dan harimau berhenti dan mata mereka tertuju pada Chen Fan. Kau ingin melindungi mereka. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan membunuhmu. Mendesis. Semua orang terkesiap. Semua orang telah menyaksikan kekuatan Long Zeng Hudo, tetapi Chen Fan berani mengatakan bahwa dia ingin membunuh Long Zeng Hudo. Ini hanya sekadar angan-angan. Hahaha. Long Zeng Hudo dan dua orang lainnya tertawa terbahak-bahak. Banyak orang yang ingin membunuh kita, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Menurutmu, berapa peluangmu untuk menang? Peluang menang. Chen Fan menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, denganku, tidak ada peluang untuk menang. Sadarlah, kata Hudo. Chen Fan mengambil alih dan menjawab, maksudku, tidak perlu ada peluang menang dalam membunuhmu, karena kau pasti akan mati. Senyum Hudo tiba-tiba terhenti. Kesombongan Chen Fan sungguh tidak diduga olehnya. Namun, Long Zeng berkata, dalam hal ini, kedua saudaraku akan menantang kekuatanmu tanpa melebih-lebihkan kemampuan kami sendiri. Setelah berkata demikian, Dragon Fighting Tiger Fight menghilang lagi. Kali ini, penyembunyian pertarungan antara naga dan harimau bahkan lebih mengerikan daripada yang sebelumnya melawan Singkong dan yang lainnya. Setidaknya, ketika menghadapi Singkong dan yang lainnya, meskipun penyembunyian Long Zeng Hudo mengerikan, masih bisa ditebak, tetapi kali ini menghilang secara langsung. Sepertinya mereka berdua tidak pernah ke dunia ini dan tidak pernah muncul di sini. Ini aneh sekali. Seru semua orang. Melihat Chen Fan di tanah, dia setenang air dan tidak bereaksi sama sekali. He Weilong dan yang lainnya melihat Chen Fan berdiri diam dan tertawa, berkata, lihat semuanya, Chen Fan sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Ya, dia seperti lalat dalam kaca, tidak dapat menemukan jalan keluar, terbentur ke segala arah, sungguh lucu. Siapa bilang dia bukan? Kupikir dia sangat kuat, tapi ternyata dia hanya badut. Setelah mendengar apa yang dikatakan He Weilong dan yang lainnya, He Mingsheng dan 5 kepala keluarga lainnya juga tertawa terbahak-bahak, merasa sangat bahagia. Chen Fan pertama-tama memberikan kota komersial pusat kepada keluarga Qin dan Wang, dan kemudian membunuh 30 jenderal dari 5 keluarga mereka. Sekarang melihat Chen Fan seperti lalat tanpa kepala, mereka langsung merasa sangat senang. Namun, Qiao Linglong sangat tenang. Pada saat ini, dia melihat Chen Fan yang lain, Chen Fan yang dingin, tak terkalahkan, dan menakutkan. Dia tahu bahwa Chen Fan tetap di tempatnya bukan karena dia tidak dapat menemukan pertarungan naga dan harimau. Tapi meremehkan. Ya, itu adalah penghinaan, semacam penghinaan dari raja. Faktanya, meskipun Long Zeng Hudo bersembunyi dengan sangat baik dan tak seorang pun dapat menemukan jejak mereka, Chen Fan dapat melihat mereka dengan jelas sekilas, dia mengetahui lokasi Long Zeng Hudo. Saya sarankan kamu jangan tertawa terlalu bahagia, kalau tidak kamu akan menyesalinya. Qiao Linglong mengingatkan. Namun, He Weilong dan yang lainnya tidak peduli sama sekali. Mereka berkata, Saudari Linglong, jangan berilusi tentang Chen Fan.
Dia jelas tidak cukup baik. Dia tidak akan pernah bisa mengalahkan Long Zheng Hudou. Nanti dia pasti akan berlutut dan memohon ampun. He Mingsheng dan beberapa kepala keluarga lainnya juga percaya bahwa Qiao Linglong terlalu mempercayai Chen Fan. Menurut mereka, Chen Fan sudah kalah telak. Dia tidak punya kesempatan untuk berbalik. Qiao Linglong tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Sungguh sekelompok orang yang picik, yang hanya melihat apa yang ada di depan mereka, tetapi bagaimana dengan hal-hal yang lebih dalam. Tepat ketika He Weilong dan yang lainnya tengah tertawa terbahak-bahak, Chen Fan tiba-tiba mengambil tindakan. Tangannya yang besar tiba-tiba terentang ke langit. Detik berikutnya,